Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Saya juga mau menyapa bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Niko, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Gembala mengajak seluruh FLC Family untuk dapat ikut serta di dalam doa puasa yang akan dilakukan dari tanggal 20 sampai 25 Januari. Doa puasa ini kita lakukan untuk memfokuskan hidup kita kembali kepada Tuhan dan memperkuat iman kita dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun ini. Ada beberapa jenis puasa yang FLC Family dapat pilih dan lakukan seperti berikut ini. FLC Worship mengajak FLC Family untuk dapat melayani sebagai musician atau singer dengan mengikuti audisi yang akan diadakan pada hari Minggu 26 Januari. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Anda dapat bertanya di area Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa. Atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau dapat terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Saat ini, mari siapkan hati kita untuk menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu. Nama saya Timot dan sudah bergereja di FLC selama 3 bulan. I'm a working mom, 2 anak perempuan yang lucu dan 1 suami yang selalu support. Mohon dukungannya untuk hari ini ya sayang, ambil angle yang bagus. Saya mau cerita sedikit, waktu minggu lalu Cimei telepon saya dan bilang, "Tim, minggu depan doa pembuka di 10.30 ya." Denger itu saya langsung merinding Bapak Ibu. Kenapa? Karena keingetan sama cerita suami saya yang kebetulan tim media di sini. Dia bilang 10.30 itu selalu ramai banget. Masalahnya saya tuh gak kayak suami saya ya, yang ekstrovert mentok. Yang nyaman-nyaman aja bicara di depan banyak orang kayak gini. Mingle sana sini, kenalan sama orang baru. Thanks to his Manado blood gitu ya. Namun akhirnya saya iakan juga karena teringat mama saya yang belakangan tuh sering nanya mengarah ke maksa. Ci,
kamu gak mau kasih kesaksian, terus pimpin doa di awal ibadah gitu. Jadi saya ngerasa kok bisa pas banget gitu. FYI Bapak Ibu, Mama, adik saya, ipar semua ikut gereja di sini. Jadi mereka tahu banget kalau setiap minggu tuh kita ada kegiatan seperti ini gitu. Pimpin doa di lingkungan gereja kayak gini, itu momen yang gak pernah terpikirkan oleh saya. Kenapa? Kebetulan saya lahir dari keluarga yang spesial. Mama papa saya berbeda keyakinan. Mama itu Christian, Chinese banget. Papa tuh Muslim, Padang. Jadi Christian, Chinese, ex-Muslim Padang. Kebayangkan, kebetulan papaku datang hari ini. Thank you ya papa, udah mau datang untuk lihat aku pimpin doa hari ini. Saya benar-benar bersyukur banget ada di keluarga yang unik banget ini, di mana perbedaan kami tuh justru jadi titik balik saya tuh untuk lebih dalam lagi mengenal dan mencari Tuhan. Bertumbuh di keluarga yang spesial ini tuh bikin aku dulu sering doa ke Tuhan supaya dapat suami yang seiman. Kenapa gitu? Simple sih, biar punya temen doa atau gereja bareng gitu. Syukur-syukur bisa bantu ngarahin iman aku yang agak terombang-ambing ini ya gitu. Akhirnya ketemulah suami, lucunya background papa mamanya sama persis sama mama papaku. Berbeda keyakinan juga. Long story short, setelah kami nikah, kami ngerasa ada yang salah dari keluarga kecil kami. Karena nggak ada pertumbuhan iman, pernah nggak ke gereja sampai 4 tahun dengan berbagai macam alasan. Terus mesbah keluarga itu hanyalah janji yang dibuat waktu bimbingan pranikah. Di luar tuh kami ngerasa baik-baik aja, tapi deep inside nggak bisa dipungkiri kalau ngerasa ada yang kurang. Sampai akhirnya kami punya 2 anak, lalu mama saya lagi-lagi bertitah, dia bilang, "Ci, anak-anak ikutin child dedication dong. Terserah deh gerejanya di mana aja. Pokoknya hidup mama nggak tenang kalau anak-anak tuh belum diserahin di gereja." Akhirnya kami berdua keliling cari gereja. Tapi ada aja yang kurang pas gitu di hati. Sampai suatu hari saya lagi makan di pantry kantor. Mulailah cerita ke teman saya yang fun fact, he's a Muslim. Terus soal kok susah banget ya cari gereja tuh yang intimate, yang warm, yang sekolah minggu untuk anak-anaknya tuh oke, yang kalau tiap datang tuh bisa bikin kita tuh yang I'm finally home gitu. Nggak disangka-sangka jawaban teman saya tuh gini, kemarin tuh gue diajakin sama temen gue ke FLC, and I think you gonna like it. Dan ya disinilah saya sekarang, Tuhan bekerja dengan cara yang begitu indah dan penuh kejutan. Terima kasih. Sejak awal saya bergumul dengan perbedaan yang ada dalam keluarga saya, Tuhan sudah mempersiapkan perjalanan iman yang gak mudah, tapi penuh pembelajaran dan pengalaman. Dalam setiap tantangan dan rasa kekosongan yang saya rasakan, Tuhan ternyata selalu nunjukin caranya untuk ngedeketin dan ngarahin saya lagi lewat orang-orang atau cara yang gak terduga. Saya belajar kalau Tuhan tuh gak pernah ninggalin, walaupun saya lagi ngerasa hilang arah, Tuhan selalu kasih petunjuk dengan cara yang sempurna pada waktu yang tepat. Saya yakin keputusan kami untuk berani ngambil langkah walaupun ragu dan gak yakin, itu adalah proses pertumbuhan iman. Gak ada yang sia-sia dalam setiap langkah yang kita ambil dalam mengikut Tuhan. Bahkan ketika kita ngerasa gak siap atau banyak kurangnya. Ini artinya kita gak boleh ngehindar dari apapun yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Bahkan jika itu terasa menakutkan atau jauh dari kenyamanan kita, seperti aku hari ini. Akhirnya perjalanan saya dan keluarga dalam mencari gereja yang nyaman adalah gambaran nyata tentang gimana Tuhan tuh benar-benar menuntun kami menuju komunitas yang benar-benar bisa mendukung pertumbuhan iman kami. Untuk saya pribadi, FLC itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga
rumah yang saya dan keluarga saya cari. Di FLC saya ngerasa sangat diberkati di setiap pujian penyembahan, doa, firman Tuhan yang disampaikan, kenal dengan semua FLC family di sini. Dan saya percaya ini adalah bukti bahwa Tuhan tuh selalu menyediakan tempat bagi setiap hati yang mencarinya dengan tulus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita arahkan dan siapkan hati serta pikiran kita untuk berdoa. Memulai ibadah pertama ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini sebagai satu keluarga dalam iman. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, untuk bisa memuji dan menyembah-Mu bersama-sama. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bertumbuh dalam iman, dan untuk terus mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tahu perjalanan hidup gak selalu mudah, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pengerja yang melayani di tempat ini. Welcome Ministry, imam musik, worship team, tim media, kakak pengajar sekolah minggu dan youth, tim teknisi, Pastor Jos dan Sister Alena. Berkatilah setiap tangan yang melayani dan biarlah kami semua menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami percaya dengan pertolongan-Mu, segala sesuatu berjalan dengan lancar dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Forward Living Church. Boleh sama-sama mari kita bangkit berdiri. Tengok kanan kiri, kasih salam yang terbaik. Sebab Tuhan kita Allah yang luar biasa. Kebaikannya penuh di tempat ini, amin. Come on, biarlah pujian kita menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Little one. Little one. Little one. Bersama-sama. Jesus said He's coming back. He's coming back real soon. And I believe that everything Jesus says is true. He says that He's preparing a place for all His own. And everyone who claims His name will share His own. Let's sing it out together. In a little while, the Lord is coming back. I know it's not often talked about. Yes, still, in a little while, Jesus Christ is coming back down. God's holy word is saying that everybody's gonna see it. I'll anticipate it, but I believe it. In a little while, it's coming through the cloud. I believe. Timing is a mystery, and many people die. Generations may come and go, don't count Him out. Jesus who was just a lamb, Jesus who was just a lamb, Jesus who was me, is coming back alive, the majestic King. Oh, in a little while, the Lord is coming back. I know it's not often talked about. Yes, below, in a little while, Jesus Christ is coming back now. God's holy word is saying, everybody's gonna see it. I anticipate it, but 'cause I believe it. In a little while, it's coming through the cloud. I believe it's coming. I believe it's coming. I believe it's coming back. Still I believe. I believe it's coming. I believe it's coming. I believe it's coming back for
is coming through the cloud. I believe it's coming. Seberapa dari kita di tempat ini yang percaya bahwa kita adalah ada masa penantian Tuhan Yesus pasti datang ke tempat ini? Kak, boleh bilang amin? Amen. Oh, I'll keep dancing while I'm waiting, Dancing while I'm waiting. dancing while I'm waiting, Dancing while I'm waiting. dancing while I'm waiting. Dancing while I'm Cause He's coming back to get me. I keep dancing while I'm waiting, Dancing while I'm waiting. dancing while I'm waiting, Dancing while I'm waiting. dancing while I'm waiting. Dancing while I'm Cause He's waiting. coming back to get me. I'll keep dancing while I'm waiting, Dancing while I'm waiting. dancing while I'm waiting, Dancing while I'm waiting. dancing while I'm waiting. Dancing while I'm Cause He's waiting. coming back to get me. I'll keep praying while I'm waiting, While I'm waiting. praying while I'm waiting, Praying while I'm waiting. praying while I'm waiting. Cause He's coming back to get me. Amen. Sorakan haleluya. Thank you Jesus. In a little while, in a little while, in a little while, in a little while, oh, in a little while, in a little while. The Lord is coming back. I know it's not all to talk about. Yes, He will. In a little while, Jesus Christ is coming back down. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara boleh tengok kanan kiri bilang, kurang seru menarinya. Lebih lagi buat Tuhan. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. And I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Kasih tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan. The Lord comes upon my heart. I will dance like David. Bebaskan diri memuji Tuhan. The Spirit of the Lord comes upon my And heart. I will dance like David danced. I will dance. I will dance. I will dance like David danced. I will dance. I will dance. I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. I will dance. I will dance. I will dance like David danced. I will dance. I will dance like David. I will dance. I will dance. I will dance. I will dance like David danced. I will dance.
ini, amin. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini, amin. Amin. Mari umat Tuhan, bawa pujian dan mazmurmu lebih lagi. Come on. Hey. Kasih tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Come on, come on. Haleluya. Hanya darah Yesus yang sanggup memulihkan, menyelamatkan setiap kita. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, 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 hanya oleh darah Yesus. Oh, 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 hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Come on. Hey. Bersama-sama. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, 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 hanya oleh darah Yesus. Oh, 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 hanya oleh darah Yesus. Bersama-sama dengan saya. Kasih yang terbaik. Kau dimuliakan Tuhan. Come on. Haleluya. Biarlah setiap kita yang bernafas memuji nama Yesus, Raja di atas segala raja. Come on. Yeah. Oh, giranglah, mari dengan iman. Tuhan Yesus selalu cinta pada saya. Oh, giranglah, say. Oh, giranglah, oh, giranglah. Tuhan Yesus selalu cinta pada saya. Oh, Semangat Tuhan kau menyatakan. Say, oh, giranglah. Tuhan Yesus sayang sama setiap kita. Tuhan Yesus. Oh, giranglah. Sekali lagi. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh, come on. Oh, giranglah. oh, giranglah, oh, giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh, giranglah, ku masuki gerbangnya
Dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Yang bersuka cita, kamu mau nyatakan. Dia girakanku, dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, dia girakanku, dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Kau Allah yang baik, sungguh teramat baik Tuhan. Boleh angkat kedua tanganmu, sama-sama akui kebaikan Tuhan. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik, baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, sungguh baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik, baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik, baik, sungguh baik, Ya Allah baik, Dia baik, bagiku. Sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di kehidupan kami ya Tuhan. Ini mazmur kami, ini sembah kami, ini pujian hati kami. Thank you Jesus. Layaklah kau disembah, layaklah kau dipuji ya Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku, kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus kaulah Tuhan, kaulah keselamatanku. Oh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus kaulah Tuhan, kaulah kemenanganku, kau kemenanganku dan keselamatanku. Naikkan pujian ini bersama, katakan. Engkau hadir di setiap langkahku, kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu.
Sambut hadirat Tuhan di hidupmu, di hatimu. Kami selamat, Kaulah keselamatan, kemenangan di hidupmu. Mari bawa sembah membuat Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Boleh angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan ku berserah padu. Ini setiap kami Tuhan, ku berserah padu. Rancangan-Mu indah Tuhan, Yesus Allah Tuhan. Kaulah keselamatanku. Mari berserah, ku berserah penuh hanya Kau. Berserah penuh Yesus Tuhan, Yesus Allah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Ini semua kami Tuhan. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Allah Tuhan. Keselamatan, keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Allah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Thank you Jesus. Ini jiwa kami yang berserah kepada Kau ya Tuhan. Kami datang apa adanya di hadapan Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Bebaskan jiwa kami, menangkan hati kami. Thank you Jesus. Oh, where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrender to worship you. Where would I be? Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrender to worship you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and
to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust you. Where would I be? If not for your presence that brings to me, my life surrendered to worship. Where would I be? Where would I be? If not for your presence that brings to me, my life surrendered to worship. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender. So my soul surrender to my faithful God. Your faithfulness, you're my hope and anchor. I trust in you, oh Jesus. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Oh, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. Tiada yang lain Tuhan. You're my hope and Hanya anchor. I trust in you. Mari sama-sama katakan. Oh Jesus, so my soul surrender to my faithful God. Kami terus datang ke Tuhan. Faithful God. Kami tidak bosan datang ke Tuhan. You're my hope and anchor. I Mari sama-sama katakan. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Selagi kami punya waktu, selagi kami punya kesempatan untuk datang ke Tuhan, kami mau berkata dengan penuh keberanian pada siang hari ini bahwa kami gak pernah bosan datang ke Tuhan.
dalam segala kondisi keadaan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih banyak untuk kekuatan yang Kau limpahkan kepada kami. Sehingga kami diberi keberanian untuk melangkah sebagaimana kami ada datang pagi menjelang siang hari ini. Sampai 19 hari di bulan yang pertama di tahun yang baru ini, kami tahu, kami mengerti. Banyak yang tidak sempurna, banyak yang mungkin gak sesuai. Tapi dari segenap hati kami mau berkata, Tuhan, hidup kami, keluarga kami, dan semua yang menempel di situ, harapan kami hanya di dalam Engkau Yesus. Batu karang kami yang teguh, tidak pernah melepaskan kami. Bahkan di saat kadang kami suka lupa, bahkan kami sengaja melupakan, tapi terima kasih pembelaan pertolongan-Mu tidak pernah lalai buat kami. Thank you. Kami gak bisa balas apa-apa Tuhan, tapi ini doa kerinduan kami. Biarlah di ibadah hari ini kuasa-Mu bekerja sempurna untuk kami. Sehingga seminggu ke depan, bukan hanya di ruangan ini, tapi seminggu ke depan, dimanapun Kau tempatkan dan bawa kami, hidup kami belajar memuliakan Tuhan. Apa yang masuk, apa yang keluar, kami berdoa Tuhan pegang kendali. Sehingga sepanjang minggu ke depan ini bukan tentang kami aja, tapi kerinduan kami tentang Tuhan, rencana-Mu, pekerjaan-Mu melewati hidup kami. Sehingga biar nama Tuhan yang diagungkan. Berbicaralah kepada kami perlu firman-Mu lebih daripada apapun. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang untuk kami semua. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus kita. Gereja FLC yang siap menerima berkat Tuhan dengan sukacita, yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu teman-teman boleh kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Salam hangat, warm welcome. Selamat datang di FLC di ibadah pertama. Dan tentunya kita semua boleh ada sebagaimana kita ada hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih banyak untuk semua teman-teman volunteers yang telah menyiapkan atau bekerja, berlatih, dan memastikan segala sesuatu ibadah dari jam ini sampai nanti malam. Bahkan bukan hanya hari ini, tetapi telah berlatih, bekerja sepanjang minggu ini. Doa saya biarlah Anda semua tetap memakai gereja ini supaya kehidupan iman kita semakin didewasakan, semakin dibentuk. Karena saya percaya tentunya kehidupan Kristen kita yang terutama bukan hanya dalam ruangan ini. Kehidupan Kristen kita yang terutama adalah bagaimana kita menjalani hidup kita di luar sana. Itu yang perlu diperhatikan baik-baik. Jadi terima kasih Anda sudah datang ke sini. Izinkan segenap hati, fokus pikiran Anda bersama dengan pimpinan Roh Kudus bisa menikmati dari menit pertama Anda datang sampai nanti Anda selesai di sini. Dan jangan berhenti di situ, tetapi terus berdoa biarlah apapun yang masuk, apapun yang keluar, siapapun kita, dan apapun yang Tuhan lagi titipkan di hidup kita. Saya berdoa kita semua bisa bersepakat untuk belajar semakin hari kita berani tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Supaya puji-pujian tadi bukan hanya kita, oh aku bersandar, aku berserah Tuhan untuk kita bisa nyanyikan di sini. Tapi dalam kondisi keadaan yang sulit, dalam mungkin Anda di persimpangan, Anda harus melakukan putaran balik. Anda mungkin sedang terpojok, banyak hal yang kita belum tahu seminggu ini. Tapi satu hal, kalau kita boleh ada sampai minggu ketiga Januari ini semua karena Tuhan. Dan Tuhan akan tetap buktikan. Gak perlu nanti, gak perlu bulan ketiga, gak perlu tengah tahun. Setiap kita, setiap keluarga kita, setiap hari mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kiranya Anda bisa pakai gereja ini untuk memberi segenap hidupmu, syukur penghormatanmu. Anda pakai gereja ini dengan semua tim yang melayani, memberi pujian penyembahan. Anda pakai gereja ini untuk punya waktu dengar firman. Anda pakai gereja ini supaya Anda juga bisa berlatih dalam kedisiplinan, ketekunan. Sebagai satu tubuh Kristus, bukan hanya kita sendirian, bukan hanya keluarga kita. Nggak ada yang sempurna. Beraneka ragam dalam ruangan ini, semua kita punya topik tentang masalah, ujian, dan kesulitan. Tapi Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan.
Dan doa saya semakin kesini, hari berjalan, minggu bertambah, kita bisa semakin belajar untuk membesarkan Tuhan lebih daripada apapun. Amin. Boleh gak berikan tepuk tangan apresiasi buat semua tim, semua volunteers yang melayani kita secara luar biasa. Anda siap menerima firman Tuhan pada hari ini, amin. Kita ada di minggu ketiga. Ini sebenarnya satu topik saya doakan, saya coba renungkan, disampaikan atau enggak ya. Karena jarang banget, sehingga saya sangat rare untuk menyampaikan topik ini. Tapi kebenaran Tuhan begitu menguatkan dan Tuhan begitu mengasihi kita, gerejanya, umatnya, dan khususnya kita juga Forward Living Church di sini. Sehingga Tuhan juga mau di minggu ketiga Januari ini kita menerima pesan Tuhan ini. Satu topik kita coba belajar beberapa menit ke depan untuk direnungkan. Karena ternyata sangat baik untuk akhir-akhir ini bisa bukan hanya memiliki topik ini tetapi merenungkan dan menghidupinya. Saya mau beri judul firman Tuhan hari ini adalah tentang hukuman dan pemulihan. Bisa gak katakan sama-sama? 2, 3, hukuman dan pemulihan. Kalau dengar kata hukuman kayaknya gak enak ya. Gak nyaman ya. Tapi anak Tuhan, orang Kristen, murid Yesus, harus bisa bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, tetapi menerima bahwa kata hukuman itu bagi orang percaya, bagi kita itu tidak buruk. Tidak salah. Karena kata hukuman dari bahasa asli Ibrani adalah dibilangnya banash atau anash. Kata anash itu dari 2 suku kata. Aksara dan nash. Aksara itu artinya mata dan nash itu adalah kejatuhan. Jadi kalau bicara hukuman itu bicara tentang sebenarnya kondisi kejatuhan manusia. Jadi bicara hukuman adalah dimulai dari niat Tuhan untuk memulihkan. Makanya kata hukuman dan pemulihan sebagai orang Kristen itu 2 hal yang gak bisa dipisahkan. Jadi gak buruk. Karena semua kita pasti melewatinya. Hukuman adalah proses Tuhan mengasihi kita. Pemulihan adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Perlu 120 tahun lamanya. Tuhan nunggu. Sampai manusia tuh harusnya bisa sadar semenjak kejatuhan pertama. Dan ternyata itu gak terjadi. Sehingga akhirnya Tuhan mulai melakukan karyanya. Yaitu apa? Air bah. Dan disisakan hanya siapa? Nuh dan keluarganya. Jadi bicara hukuman adalah bicara sebenarnya tentang kondisi di mana kehidupan saudara dan saya itu ada dalam pandangannya mata Tuhan. Yang paling gak boleh adalah kalau kita ada dalam hukuman tetapi di luar Tuhan. Dan itu akan membawa kesulitan, tetapi hukuman sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus, kalau kita diproses, dibentuk, diingatkan, di redirect lagi, diarahkan lagi, janganlah ditolak, janganlah ditentang. Karena seperti yang tadi saya katakan, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yehezkiel 38 ayat yang ke-23, itu kan Yehezkiel 38, itu satu pasal dari ayat pertama sampai 23 ya. 23-nya kita bilang begini, boleh gak kita baca sama-sama ayat yang ke-23-nya, demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3, oke. Saya bacakan. Yehezkiel 38 ayat yang ke-23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah
So kenapa Tuhan gerakan topik ini untuk dibagikan saya sebagai gembala kepada Anda semua, kita satu family di FLC tentang hukuman dan pemulihan. Supaya mumpung masih awal kesempatan Tuhan kasih 2025, kita diingetin. Supaya kalau kita bicara tentang kekristenan kita, kalau kita bicara tentang nilai-nilai Kristus, kalau kita bicara tentang kebenaran, belajarlah dan mampulah supaya itu bukan hanya menjadi topik private atau topik pribadi. Tapi bersepakatlah sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus, kita keluarga FLC bicara kekristenan, bicara nilai-nilai Kristus. Mulailah dari sekarang untuk berani publicly. Artinya dimanapun Tuhan bawa dan tempatkan kita gak ragu, gak malu, gak minder. Untuk bisa menyatakan dan menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan, itu adalah ajaran yang benar. Ada amin. Walaupun kondisi tersakiti tetapi melepaskan pengampunan itu gak salah, itu gak aneh. Itu emang yang harus dilakukan. So saya berdoa, mumpung dari awal tahun ini kita sama-sama sepakat belajar. Bukan hanya kekristenan kita secara pribadi atau tertutup, tapi jadi Kristen yang berani terbuka, terlihat publicly. Dan pada akhirnya apapun yang terjadi, baik dalam gereja dan di luar gereja, kita sama. Bisa bilang sama-sama, sama, 2, 3, sama. Kasih tahu dong kiri kananmu, bagusnya dalam gereja sama luar gereja kita sama. Kasih tahu kiri kanan, bilang bagusnya kita dalam gereja, di luar gereja sama. Saya ajak Anda lihat sama-sama ya. Yehezkiel 38 ya. Saya akan bacakan buat Anda semua. Saya baca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23. Nanti saya kasih tahu latar belakang dari penulisan ini. Judul perikop di Alkitab Anda adalah firman Tuhan tentang Gog. Gog itu adalah nama orang, nama penguasa saat ada di Babelonia. Di tanah Magog, bagian dari tanah Babelonia. Saat bangsa Israel lagi diproses, dikucilkan, dibentuk, dimurnikan sama Tuhan. Jadi benar-benar bangsa Israel diasingkan. Nah salah satu daerahnya itu ada di tanah Magog. Firman Tuhan katakan begini, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Jadi Tuhan lagi ngomong kepada salah satu nabinya itu Yehezkiel yang memang ikut dalam pembuangan bersama dengan umatnya di Babelonia. Jadi Yehezkiel adalah salah satu nabi di mana Tuhan memakai menjadi jembatan untuk suaranya, untuk pesan-pesannya tersampaikan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakan begini, firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semua berpedang di tangannya. Ayat 5, orang Persia, Ethiopia, Put menyertai mereka, dan semua dengan perisai dan ketopong. So, ini bisa terjadi bahwa Tuhan bisa pakai dan menggerakkan. Tuhan bisa menggerakkan untuk terjadinya persekongkolan dengan penuh niat yang sangat gak bagus, even dipakai untuk membentuk, memproses umatnya. Dan dia lakukan itu. Dia bilang, Gog, suatu hari saya akan gerakkan hati kamu. Dan kamu nanti lihat, dengan kepemimpinan kamu akan ada banyak persekongkolan. Orang-orang suku-suku yang besar akan bergabung dan kau akan menjadi pemimpin dan semua akan memegang senjata. Dan ada tujuannya. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau. Jadilah pelindung bagi mereka. Jadi lucu. Tuhan bilang di awal, saya akan jadi lawan kamu. Saya akan melawan dan
menghancurkan kamu. Tapi sebelumnya ada momen di mana saya gerakan kamu. Semua bersekongkol, bersekutu, kamu menjadi pemimpinnya. Dan ada rencana yang saya mau kasih kepada kamu. Dan Alkitab bilang sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang, lihat, di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, tembok Yerusalem. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpulkan dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Perhatikan nih, bangsa ini telah dibawa keluar, udah ditolong, dibela. Dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Jadi kalau di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya adalah kita datang ke sini bukan hanya soal beribadah, kita datang karena kita tahu banyak banget bahkan di awal tahun Tuhan menolong dan membantu hidup kita. Tapi kita bisa lupa akan kebaikan Tuhan. Kita bisa just stay aman, tentram. Dan kita gak jaga-jaga. Kita gak waspada. Karena kita pikir ini udah autopilot. Semua autopilot. Yang penting hukum tabur tuai. Kalau lu gak nyakitin orang lain, lu gak bakal disakitin orang lain. Hidup kita bukan soal tabur tuai. Hidup kita adalah penyembahan kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran. Hati-hati. Bangsa Israel bisa ditolong, dibela, dibangun lagi semuanya. Dan Tuhan bilang tinggalnya lama banget. Dan saking lamanya udah aman dan tentram. Tetapi aku akan bangkit menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok. Dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang. Dan diem dengan aman tentram. Mereka semuanya diem tanpa tembok, tanpa palang pintu atau gerbang. Artinya gini, saking nyamannya udah berasa semua autopilot. Udah gak ada yang jaga-jaga. Udah gak ada yang jaga-jaga. Even bukan hanya berjaga-jaga aware di mindset, di hati. Tapi even sebenarnya mereka gak bawa apa-apa untuk perlindungan. Take it for granted. Tetapi ayat 13, negeri Sheba dan Nedan beserta pembeli-pembeli barangnya. Negeri Tarsis beserta pedagang-pedagang akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas, mengumpulkan sekutumu, untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak, harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan ayat yang ke-14. Tuhan Allah ketika umatku Israel sedang diam dengan aman, tentram. Pada waktu itulah engkau akan bergerak. Tuhan gak jahat. Tuhan gak pernah merancangkan kejahatan. Tapi ayat 23, Tuhan bisa memberi satu waktu oleh karena apa yang dia lihat. Anash tadi. Dari matanya dia melihat kejatuhan. Dan sebagaimana dia udah berjanji, dia tidak mau membinasakan, itu sebabnya. Dia bukan hanya berjuang, tapi pengenapan, pewahyuan sampai kedatangan Yesus ke dalam dunia. Dia genapi. Dan itu sudah menjadi bagian untuk kita semua. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, teman-teman, Bapak Ibu. Saya gak tahu goal setting apa yang lagi Anda punya. Planning apa yang lagi Anda buat. Keasikan apa yang lagi mengisi minggu-minggu Anda. Pesan saya, tetap Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Gak ada salah Anda bangun apa yang Anda bisa bangun. Gak ada salah Anda mengejar apa yang Anda bisa kejar. Tambahkan speed. Tambahkan resources. Gunakan semua yang Anda bisa miliki. Tapi jangan lupa, 19 Januari 2025 ini juga kita bisa hidup bernafas karena Tuhan. Itu sebabnya dia bilang, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan banyak bangsa-bangsa. Yeskiel, arti nama Yeskiel, Allah menguatkan. Dan kalau Anda baca seluruh kitab Yeskiel itu bicara tentang apa? Bicara tentang pemulihan, bicara tentang kesucian, bicara tentang keagungan Tuhan dan pertobatan. Pertanyaannya saya,
untuk hari ini menjadi minggu ketiga buat kita di awal tahun. Mumpung masih awal tahun. Mungkin langkah kita, steps kita belum banyak-banyak amat. Pertanyaannya begini. Kita sih kalau ditanya, kita percaya Tuhan. Semua kita mengakui Tuhan itu ada. Pertanyaannya, seberapa besar kita menghargai Tuhan? Seberapa harganya Tuhan di mata kita? Enggak dinilai dengan angka. Tapi hukuman dari kata Anas itu tadi bicara dari sudut pandang tentang mata Tuhan melihat. Masihkah dalam resolusi kehidupanmu 19 hari ini? Apapun yang kau lagi lihat day by day, minggu demi minggu belum banyak. Engkau masih melihat gak bahwa Tuhanlah pemegang kendali masa depanmu dan hari-harimu di Januari ini? Karena jika enggak, ini khotbah bukan buat nakut-nakutin dan bukan buat nyocok-nyocokin. Tapi saya kasih Anda cuplikan sedikit aja untuk mememori lagi. Boleh ditayangi cuplikannya ya. Welcome to the 82nd Golden Globes. You were incredible in Dune. Up for all of your scenes. What a year you've had. Glenn. Couch shots and you'll go, oh, that was before that. Moms are holding strong with 3 shout outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Mocking God and using his name as a cuss word is nothing new for Hollywood. But less than 48 hours after the Golden Globes blasphemy, Hollywood was on fire. Tonight, a new fire breaking out late this evening in the Hollywood Hills. Who would have ever thought this? Los Angeles is on fire. I talked to a fireman once. He was telling me, he goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind and fire's going to start in the right place and it's going to burn through LA all the way to the ocean. And there's not a thing we can do about it. The scene horrific. This is new aerial video of a 6th fire, the Sunset Fire, based in the Hollywood Hills. Right now, people are rushing to escape the Hollywood Hills. Brand new fire exploded down the Hollywood Hills, making a beeline for the iconic heart of the entertainment industry. It is like driving through hell itself down here. Literally through hell. Tens of thousands of people have fled for their lives, abandoning their cars when they could go no further. New fire erupting in the Hollywood Hills, marching toward iconic landmarks. More than 130,000 people were under evacuation orders across Southern California. A new fire has broken out in the Hollywood Hills in Los Angeles, threatening landmarks like the Dolby Theater, where the Oscar ceremony is to be held in just a few weeks. The wind hits the wrong way, it's just going to burn straight through LA and there's not going to be a thing we can do about it. There's nothing they can do. Cuplikan ini bukan buat nakut-nakutin atau nyocok-nyocokin. Tapi percayalah dalam Tuhan tuh gak pernah ada yang kebetulan. Dan yang menarik dari cuplikan ini sebenarnya kenapa saya tayangin bukan soal kebakarannya, tapi podcast Joe Rogan. Number 1 podcast in the world. Hari ini apa aja yang dia omong, maksudnya semua pandangan baik entertainment, sports, and politics. Dia tuh satu topik, satu sosok yang bisa diterima untuk menginterview siapapun yang ada di dunia ini. Dan dalam salah satu interviewnya Juli 2024 dia bilang, you know what? Salah satu pemadam kebakaran pernah ngomong ke saya, someday angin bawa api itu menyisir pantai Los Angeles, California. Mengejek Tuhan untuk di Hollywood, nggak usah harus di Hollywood lah. Di mana aja. Mengejek Tuhan sering kita dengar. Dan itu biasa, bercandaan. Tapi khotbah hari ini, saya mau berbagi share bahwa kalau mau jadi Kristen dewasa, lebih peka lagi tentang keberadaan Tuhan di hidup dan keluarga kita. Nggak ada salah dengan apa yang topik atau obrolan atau bercandaan atau nilai-nilai yang lagi Anda hidupi, tetapi kita nggak punya pilihan. Makanya kalau Anda tadi datang lebih awal ya, itu Sister Echa, worship leader dengan semua tim menyanyikan satu lagu kedatangan Tuhan. Yang kedua makin dekat.
Kita nggak perlu berasumsi kapan Tuhan datang, nggak ada yang tahu juga lah. Kita cuma perlu berjaga-jaga. Waspada. Nah, berjaga-jaganya sebagai anak Tuhan nggak bisa cuma di hati. Karena orang yang bangsa Israel itu juga semuanya tahu Tuhan. Dia jaga-jaganya di hati, tapi kata Tuhan bukan hati. Tapi seluruh perlengkapan senjata engkau pegang. Jangan jauh daripadamu. Nggak kesulitan kok cari orang yang percaya Tuhan banyak. Tapi justru semakin kesini iman Kristen kita harus makin dewasa. Dan kita nggak punya pilihan untuk itu. Kita nggak bisa cuma nerima. Itu sebabnya khotbah saya minggu lalu kan. Bukan hanya be reckon, be prepare, but be enroll. Punya kerelaan untuk mendaftar. Tuhan, even mungkin gak di gereja FLC seperti tadi siapa? Timot. Akhirnya satu keluarga datang dan melayani. Tapi gak cuma itu, tapi di luar sana berani melihat Tuhan. Pakailah hatiku dan mataku untuk bisa melihat. Dimanapun aku berada, utuslah aku. Supaya lewat hidup, kasih, pengampunan, pelayanan, dedikasi, kesetiaan, integritas, disiplin, ketekunan. Bukan soal aku yang ditinggikan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Akunya berkurang-kurang, Tuhannya bertambah-tambah. Makanya dari cuplikan tadi kita coba renungkan respon dan sikap kita terhadap kenyataan mengenai keberadaan Allah di hidup kita. Gak bisa dinilai dengan angka, gak bisa sama sekali. Karena bagi kita adalah hal yang biasa untuk menilai siapa yang bersama dengan kita atau barang-barang yang kita miliki. Semua kita nilai, tapi Tuhan seberapa besar kita memberikan nilai. Karena memberi nilai kepada Tuhan bukan soal angka, tetapi sikap. Bisa katakan sama-sama, sikap. Selalu tentang sikap. Memang tidak bisa dilihat dengan nominal, tetapi sikap kita jelas-jelas menunjukkan seberapa kita menghargai Tuhan di dalam hidup kita. Markus 8 ayat 36 sampai 38 saya baca yang ke-36, Anda yang ganjil 38 sama-sama. Alkitab bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Anda silakan baca 2-3 bersama-sama. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Wow, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Artinya, wow, Tuhan kita nilainya lebih besar dari semuanya, even nyawa kita. Karena ngapain punya semuanya, tapi kamu kehilangan nyawa kamu. Sedangkan jiwa, hidup, dan keluarga kita sepenuh-penuhnya adalah milik Tuhan. Jadi kalau seseorang merasa memiliki Tuhan dan memiliki persekutuan dengan Tuhan, ia merasa memiliki kekayaan lebih dari apapun. Dan pastinya ia rela berbuat apapun demi Tuhan. Itu sebabnya terima kasih. Waktu Anda berani datang ke gereja, waktu Anda berani beribadah, waktu Roh Kudus gerakan Anda. Mungkin Anda tadinya datang niat sendiri, tapi Anda coba ajak keluarga, coba ajak teman. Bahkan jauh sebelum hari Minggu Anda memberi undangan, Anda mengajak, mengingatkan. Itu penginjilan. Gereja gak selalu tentang discipleship. Gereja yang sehat, gereja yang kuat kita semua. Gak selalu tentang pemuritan. Tetapi seberapa jauh kita percaya bahwa kita mau dipakai untuk undang orang lain. Bisa mengalami Tuhan di hidupnya. Makanya Matius 22 kan kita tahu. Tentang hukum yang pertama. Hukum yang kedua sama penting dengan hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Saya berdoa kita tidak berhenti dari awal tahun. Belajar menghormati Tuhan. Dan caranya yang pertama, menghormati Yesus di rumah. Di keluarga dulu. Makanya visi gereja yang Tuhan titipkan untuk kita semua di FLC. Menjadi gereja yang bersinar, berdampak. Bagi keluarga, juga dunia. So saya berdoa, Bapak Ibu, teman-teman kita semua, kita yang berpasangan, suami, istri, kakak, adik, orang tua ke anak, anak ke orang tua.
Ini saat yang baik untuk melatih. Bukan hanya aku percaya Tuhan, aku sayang Tuhan Yesus. Itu juga doa saya kita semua buat Liam dan Asher. Belum tidur, on the way ke sekolah. Tapi ya kita perlu ajarinnya bukan hanya doanya, bukan hanya percayanya, tapi melakukannya. Tapi buat kita karena mereka masih kecil, SD, yang mereka perlu adalah teladan kita sebagai orang tua. Karena bicara mengasihi, menghormati Yesus itu adalah tentang sikap kita. So gereja FLC, saya berdoa rumahmu adalah surgamu. Rumahmu adalah tempat amanmu, keluargamu adalah sumber sejahtera dan kestabilan hidupmu. Hidup ini bukan soal berapa banyak yang Anda punya dan seberapa sedikit yang Anda miliki. Bob Sadino pernah berkata, it doesn't matter you are rich or poor. It's all about how great Anda bisa menstabilkan kehidupan keluarga Anda every single day. Karena pada akhirnya Anda belum tentu memberi, Anda belum tentu menerima. Tapi waktu Anda berada, Anda bisa menginspirasi orang lain. Yang kedua, hormati Yesus di dalam hati kita. Jaga hati. Makanya jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Depositkan firman, baca Alkitab, renungi, baca lagi. Makanya di gereja ini Anda punya spiritual journey, perjalanan rohaninya adalah SHL, Stay Help Lead. Nanti akan dibantu pelan-pelan supaya Anda bisa mencicipi gereja ini. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa di FLC kita gak gereja-gerejaan loh, bukan cuma minggu-mingguan loh. Tapi minggu demi minggu di-curated dengan sangat hati-hati. Bukan karena kitanya bisa. Tapi karena kita percaya bahwa Allah bekerja setiap waktu di hidup kita semua. Sebabnya ini bukan hanya khotbah. Tapi khotbah ini harus bisa dihidupi. Dan yang ketiga, cara menghormati Tuhan adalah menghormati Yesus setiap kali ada kesempatan. Itu sebenarnya sama artinya. Beri dia nilai lebih dari apapun yang kau kasihi dan kau cintai. Kasihilah dia lebih dari siapapun dan apapun. Dan beri dia harga lebih dari siapapun dan apapun. Makanya Tuhan berkata, Yesus berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja kamu berbakti. Tahu kisah ini, ucapan Yesus waktu dia dicobai. Benar gak? 40 hari kan di padang gurun tuh. Jangan lupa kita besok ada doa puasa bersama mulai besok. Selama 20 sampai tanggal 25 Januari. Gunakan waktu yang ada, incorporate. Saya dari kemarin banyak dengar cerita-cerita banyak keluarga, banyak teman-teman yang dalam pergumulan, dalam kesulitan. Lalu saya bilang sampaikan kepada semua, gunakan 1 minggu ke depan ini supaya kita bisa berdoa dan berpuasa. Dan ada banyak cara Anda bisa melakukan berdoa dan berpuasa. Dan waktu Anda tekun, waktu Anda mau percaya, waktu Anda mau meluangkan waktu ini di kesibukan Anda masing-masing. It's not tentang private. Kehidupan dalam Tuhan harus belajar untuk terbuka dan publicly. Sebabnya kalau lagi ada punya kesempatan kayak gini, jangan bilang aku gak bisa, aku sibuk banget. Banyak cara, Anda boleh tetap makan minum kok, cuman Instagramnya kurangin. Banyak cara deh, pokoknya banyak cara deh. Puasa itu artinya menyisihkan yang terlalu enak sampai lupa tadi. Udah terlalu aman dan nyaman. Pakai nih, waktunya bagus. Makanya Lukas 4 ayat 5-8, Alkitab bilang, kemudian ia membawa Yesus, itu iblis itu. Yesus dicobai. Ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan saya kasih ke kamu deh. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepada saya dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kau kehendaki. Lalu ayat yang ke-7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu, katanya iblis, itu saya kasih ke kamu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, bro, jangan belagu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus diperhadapkan antara keindahan dunia dengan Allah. Tapi Yesus bilang, sudah ada tertulis, kamu hanya harus menyembah Tuhan Allahmu. Bukankah di Taman Getsemani Yesus juga mengalami hal yang sama? Dalam kesendirian, dalam momen-momen kesulitannya. Kalau bisa dan jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Umumnya buat kita lebih mudah untuk menilai
dan mengikuti kerinduan, keinginan, kehendak kita sendiri. Tapi Yesus berkata, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Sampai 3 kali dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus sanggup menghargai kehendak Bapa lebih daripada kehendaknya sendiri. Dan Yesus lulus dari ujian itu. Inilah yang namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan bukan hanya kita sekedar bernyanyi, Tuhan, aku mau merendahkan hati di hadapan-Mu. Tapi merendahkan diri dengan ucapan mudah dilakukan. Tetapi merendahkan diri dengan sikap ketika seseorang menyangkal keinginannya sendiri dan menuruti kehendak Allah, itu perendahan diri yang benar. Dan kapan itu datang? Ketika emosi kita diuji. Ketika kemarahan kita mau meledak. Ketika kita tersinggung berat dan merasa disingkirkan dan tidak dilihat. Pada waktu itulah kita harus memilih. Emosi saya atau saya harus ikut kehendak Tuhan. Walaupun gak enak, tapi saya mau taat karena saya belajar menghormati Tuhan. Kenapa saya menghormati Tuhan? Karena Tuhanlah pemilik hidup dan masa depan saya. So saya berdoa 1 minggu ke depan. Kita berjalan bukan hanya di minggu keempat nanti. Tapi bangun penghormatanmu lewat apapun yang kau bisa lakukan. Dalam kesibukanmu masing-masing. Dahulukan Tuhan. Nomor 1kan Tuhan. Dan di saat engkau tertekan, di saat engkau gak nyaman. Engkau punya kesempatan datang ke Tuhan. Dan sekali-kali Tuhan tidak pernah menolak dan mengabaikan kita. Dan jika engkau merasakan digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu demi kebenaran. Jangan dipending. Jangan di-cancel, ikhlaskan dan seperti tema besar FLC tahun ini, be courage and consistent. Lebih berani untuk ikut mendengar apa kata Tuhan. Mungkin kau katakan, saya gak punya. Tapi no, Tuhan gak pernah minta Anda memberi dari apa yang Anda gak punya. Jadi kalau Roh Kudus menggerakkan Anda sesuatu, taat dan lakukan saja. Karena pada akhirnya penghiburan, pertolongan, pembelaan dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat menghormati Tuhan dan mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala dan saya akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu hari ini. Aku berdoa di dalam nama-Mu Yesus, nama yang penuh kuasa, tidak ada nama yang hidup. Nama yang paling hebat, satu-satunya nama, Sang Juru Selamat Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap kami keluarga Forward Living Church. Semua dalam ruangan ini, setiap suami Tuhan kasih berkat rohani. Setiap istri berkat rohani, hati yang kuat teguh. Di hadirat yang berdoa, mengandalkan-Mu. Setiap anak-anak diurapi dengan urapan yang baru. Setiap anak-anak akan hidup dalam proses masa depan yang Engkau sudah sediakan. Dan Engkau pegang kendali atas itu semua. Kerukunan, keutuhan, kesatuan melimpah atas setiap keluarga-keluarga di FLC. Setiap pasangan diberkati. Setiap pribadi, setiap generasi di FLC juga dilindungi Tuhan. Dalam waktu-waktu proses Anda sendiri, keberadaan Anda dimanapun Anda berada, Anda tidak pernah sendiri apalagi kesepian. Sebab Tuhan beserta kita semua. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga, bukan hanya di dalam tapi di luar. Bukan hanya di pikiran dan di hati, tapi berjaga-jaga, gunakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Giatlah dalam Tuhan. Janganlah tinggalkan ibadah-ibadah seperti apa yang orang lain lakukan. Tapi makin sungguh-sungguhlah mengandalkan Tuhan. Berdoalah senantiasa, renungi firman Tuhan, hormati itu lebih daripada emas, perak dan permata. Maka engkau akan terkaget-kaget. Bahwa Tuhan yang sama, yang telah menolong membela, Tuhan yang sama hari ini bahkan menyertai kita dan membawa kita semua bahkan di Januari ini setiap harinya, setiap minggunya keluar lebih daripada pemenang. Diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, apa saja yang engkau lakukan Tuhan tolong, Tuhan buat berhasil dan Tuhan beri perlindungan ekstra. Dalam nama-Mu Yesus, ini kami
Pakailah hidup kami. Dan penghormatan kami bukan ke manusia, tapi hanya kepadamu Yesus, Tuhan Bapa kami. Kita yang sudah diberkati, sama-sama semua katakan, amin. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan, Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan yang panjang, yang meriah. Berikan tepuk tangan juga untuk semua yang melayani. Thank you guys, you're amazing. Dan tentunya welcome home. Welcome juga untuk setiap Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di Forward Living Church. Dengan kerendahan hati kita mengundang setiap Bapak Ibu bisa berconnect dengan kami di Home Lounge dan supaya kita ada kesempatan untuk bisa mengenali dan juga memberikan apresiasi. Ada welcome gift juga yang tim sudah menyediakan supaya kita bisa pastikan setiap informasi yang Bapak Ibu mungkin ingin tanyakan seputar Forward Living Church kita bisa sampaikan dengan baik. Dan untuk FLC Family, don't forget we will start our fasting week. So bagi semua yang akan berpuasa, kita percaya bahwa ada tuntunan Roh Kudus dan ada damai. Dan seperti tadi Pastor Josh bilang, jangan berpikir dulu bahwa apa yang dari bagian puasa aku nggak bisa. Tapi coba ambil waktu untuk berdoa dan jalankan dulu. And you will be surprised that you will be able to do the fasting. You will be surprised bahwa ternyata you can also go through your everyday without the things that you thought are very, very much important. Jadi ini momen yang baik untuk kita bisa meriset kembali atau kita bisa diingatkan kembali untuk bisa memilah lagi what is actually things that are important, yang mana mungkin less important, yang mana hal-hal yang kita butuhkan, yang mana hal-hal kita nggak terlalu banget perlu.